Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Aprilia Fauzia. Saya dari kelas 7B, nomor absen 16 dengan NIM 1808477. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jenis-jenis model pembelajaran terpadu dengan dosen pengampu Dr. Ani Nuraini. Menurut Robin Fogarty 1991, ada 10 model pembelajaran terpadu jika dilihat dari cara memadukan konsep, keterampilan, topik, dan unit tematiknya. Nah, di sini ada model dari jenis-jenis model pembelajaran terpadu menurut Robin Fogarty. Nah, di sini ada satu desain ilmu yang dimana yang dimana satu desain ilmu ini meliputi model connected, yaitu keterhubungan, ada nested, yaitu terangkai, dan ada fragmented yang diartikan penggalan. Yang kedua, antar bidang studi meliputi model sequenced, yaitu keturutan, ada share, berbagi, ada webback, jaring laba-laba, dan ada integrated, itu keterpaduan, dan threaded, yaitu bergalur. Yang ketiga ada lintas siswa. Lintas siswa ini memiliki dua model, yaitu immersed dan model networked. Nah, di sini ada tiga juga. Lanjut ke model penggalan, yaitu fragmented. Nah, menurut Sunarko 2011, model fragmented adalah model pembelajaran konvensional umumnya yang terpisah secara mata pelajaran. Nah, hal ini juga dapat dipelajari siswa tanpa menghubungkan kebermaknaan dan keterkaitan antara satu pelajaran dengan pelajaran lainnya. Maka setiap mata pelajaran diajarkan oleh guru yang berbeda dan mungkin pula ruang yang diajarkan oleh guru sangat berbeda, dan kemungkinan pula ruang juga sangat berbeda. Gitu, teman-teman. Nah, model ini dapat dicirikan dengan pemaduan di dalam satu mata pelajaran. Contoh dalam mata pelajaran bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, yang dimana materi tentang menyimak, berbicara, membaca, dan menulis yang dapat dipadukan dalam materi pembelajaran keterampilan berbahasa. Nah, selanjutnya ada Nah, di sini ada karakteristik, ada deskriptif, ada kelebihan dan kekurangan model penggalan fragmented. Nah, di sini ada karakteristiknya yaitu pemaduan yang hanya terbatas pada satu mata pelajaran saja. Nah, untuk deskripsinya berbagai disiplin ilmu yang berbeda dan saling terpisah. Untuk kelebihannya yaitu adanya kejelasan dan pandangan yang terpisah dalam satu mata pelajaran. Terus untuk kekurangan fragmented yaitu keterhubungan menjadi tidak jelas, lebih sedikit transfer pembelajarannya. Oke. Nah, di sini ada model keterhubungan, yaitu connected. Nah, menurut Majid 2017, tokoh yang mengembangkan model keterhubungan connected ini adalah Robert
Maynard Hutchin. Nah, Majid 2017 menyatakan bahwa model keterhubungan connected adalah model pembelajaran yang secara sengaja diusahakan untuk menghubungkan satu konsep dengan konsep lainnya. Nah, satu topik dengan topik lainnya. Kemudian satu keterampilan dengan keterampilan lainnya dan tugas-tugas yang dilakukan dalam satu hari dengan tugas-tugas yang dilakukan di hari-hari berikutnya. Kemudian bahkan ide-ide yang dipelajari dalam satu semester pun dengan ide-ide yang akan dipelajari pada semester-semester berikutnya. Di dalam satu bidang studi. Nah, kemudian senada dengan pendapat Majid tersebut, Prastowo 2019 dapat menyebutkan model keterhubungan ini mengoneksikan beberapa konsep keterampilan, sikap, atau menggabungkan seperti sikap dengan keterampilan dan konsep pada mata pelajaran tertentu. Nah, model ini menjadi alternatif jika dalam mengimplementasikan model jaringan laba-laba guru mengalami kesulitan untuk mengintegrasikan beberapa mata pelajaran pada tema yang telah dapat ditentukan. Nah, di sini ada karakteristik dari model connected, yaitu keterhubungan, yaitu karakteristiknya ini harus menata butir-butir pembelajaran dan proses pembelajaran secara terpadu, yang deskripsinya topik-topik dalam satu disiplin ilmu bidang studi berhubungan satu sama lain. Nah, kelebihan dari model keterhubungan ini adanya konsep-konsep utama saling terhubung untuk mengarahkan pada pengulangan review, rekonseptualisasi, dan asimilasi gagasan-gagasan dalam suatu disiplin ilmu. Untuk kekurangannya, ada disiplin-disiplin ilmu tidak berkaitan pada konten tetap terfokus pada satu disiplin ilmu. Nah, selanjutnya ada model sarang, yaitu yang kita sebut nested. Nah, menurut Fogarty 1991 menjelaskan bahwa pembelajaran terpadu model nested ini adalah model pembelajaran yang mengintegrasikan kurikulum di dalam satu disiplin ilmu secara khusus untuk meletakkan fokus pengintegrasikan pada sejumlah keterampilan belajar yang ingin dilatih oleh seorang guru kepada siswanya dalam suatu unit pembelajaran untuk tercapaiannya materi pembelajaran, yaitu atau materi pembelajaran bisa disebut dengan konten. Nah, dalam model ini keterampilan sosial, berpikir, dan konteks skill dicapai di dalam satu mata pelajaran. Nah, untuk model nested sangat tepat digunakan oleh guru yang sedang mencoba untuk memasukkan keterampilan berpikir dan keterampilan bekerja sama dalam isi pelajaran dalam konten-konten tertentu. Nah, di sini juga ada berbagai karakteristik, deskripsi, kelebihan, dan kekurangan model SARA, atau bisa dibilang nested. Nah, karakteristiknya adalah pemaduan berbagai bentuk penguasaan konsep keterampilan melalui sebuah kegiatan pembelajaran. Deskripsinya ini ada keterampilan-keterampilan sosial berpikir dan konten skill dicapai di dalam satu mata pelajaran subject area. Kelebihannya, memberi perhatian pada berbagai mata pelajaran yang berbeda dalam waktu yang bersamaan untuk memperkaya dan memperluas pembelajaran. Yang kekurangannya ada pelajaran dapat menjadi bingung dan kehilangan arah untuk mengenai konsep-konsep utama dari suatu kegiatan atau pelajaran. Nah,
Keempat, ada model urutan yaitu sequencer. Model urutan sequencer adalah salah satu dari 5 model pembelajaran terpadu yang di dalamnya terdapat lintas beberapa mata pelajaran yang sederhana. Nah, model sequencer ini adalah proses membelajarkan beberapa konsep yang hampir sama diajarkan secara bersamaan. Sementara salah satu konsep tersebut tetap diajarkan secara terpisah. Nah, persamaan yang ada diajarkan secara bersamaan meskipun termasuk ke dalam satu pelajaran yang berbeda. Kemudian model ini pun dapat dipadukan topik-topik antar mata pelajaran yang berbeda secara paralel. Nah, ini ada berbagai karakteristik, deskripsi, kelebihan, dan kekurangan model urutan sequencer. Yaitu karakteristiknya model pemaduan topik-topik antar mata pelajaran yang berbeda secara paralel. Deskripsinya persamaan-persamaan yang ada diajarkan secara bersamaan meskipun termasuk ke dalam mata pelajaran yang berbeda. Kelebihannya memfasilitasi transfer pembelajaran melintasi beberapa mata pelajaran. Kekurangannya untuk membutuhkan kolaborasi yang terus-menerus dan kelenturan fleksibilitas yang tinggi karena guru memiliki lebih sedikit otonomi untuk mengurutkan merancang kurikulum. Selanjutnya ada model bagian shared. Menurut Fagati 1991, model pembelajaran terpadu ini tipe syarat didasarkan pada ide-ide pembagian yang berasal dari dalam ilmu tersebut, dari gabungan kurikulum. Nah, untuk menggunakan model pembelajaran terpadu untuk tipe syarat ini, guru perlu mempelajari 2 ilmu yang berdasarkan berhubungan dengan konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Ya, oke. Untuk menggunakan model pembelajaran terpadu ini, udah kasih jelasin tadi. Nah, bentuk pemaduan pembelajaran model ini akibat adanya overlapping konsep atau gagasan pada 2 mata pelajaran atau lebih. Nah, model pembelajaran tipe syarat ini cocok digunakan ketika bahan materi dapat dikelompokkan ke dalam kelompok luas dengan memfokuskan konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Untuk fasilitas model ini yaitu perwujudan kurikulum gabungan. Nah, di sini ada karakteristik model syarat atau model bagian, yaitu bentuk pemaduan pembelajaran akibat adanya overlapping konsep atau ide pada 2 mata pelajaran atau lebih. Untuk deskripsinya, perencanaan tim dan atau pengajaran yang melibatkan 2 disiplin difokuskan pada konsep, keterampilan, dan sikap-sikap attitude yang sama. Kelebihannya terdapat pengalaman-pengalaman instruksional bersama dengan 2 orang guru di dalam satu tim akan lebih mudah untuk berkolaborasi. Untuk kekurangannya membutuhkan waktu, kelenturan, komitmen, dan kompromi. Nah, selanjutnya ada model jaring laba-laba yang disebut dengan Webert. Nah, menurut wajib 2017, model Webert ini dapat dikembangkan oleh Lyndon B. Johnson. Model ini bertolak dari pendekatan tematis sebagai pemaduan bahan dan kegiatan pembelajaran. Nah, model Webert ini adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Nah, model Webert ini adalah model pembelajaran tematik yang dapat menggunakan suatu tema sebagai dasar pembelajaran dalam berbagai disiplin mata pelajaran. Nah, jadi model Webert ini juga, atau jaring-jaring laba-laba ini terimplementasikan melalui pendekatan tematik sebagai pemanduan
bahan dan kegiatan pembelajaran. Nah, pendekatan ini adalah model pembelajaran yang digunakan untuk mengajarkan tema tertentu yang cenderung dapat disampaikan melalui beberapa bidang studi lainnya. Nah, di sini ada karakteristik model jaring laba-laba, yaitu tema dapat mengikat kegiatan pembelajaran baik dalam mata pelajaran tertentu maupun lintas mata pelajaran. Nah, selanjutnya ada deskripsi, yaitu pengajaran tematis menggunakan suatu tema sebagai dasar pembelajaran dalam berbagai disiplin mata pelajaran. Selanjutnya, kelebihan dapat memotivasi membantu siswa untuk melihat keterhubungan antar gagasan siswa. Kemudian untuk kekurangannya, tema yang digunakan harus dipilih-pilih baik-baik secara selektif agar menjadi berarti, juga relevan dengan konten. Nah, selanjutnya ada model galur. Model galur ini bisa dibilang juga dengan treated, yaitu menurut Prastowo 2019, model treated ini merupakan model pemaduan bentuk keterampilan. Contohnya melakukan prediksi dan estimasi dalam matematika. Nah, jadi keterampilan sosial, berpikir, berbagai jenis kecerdasan, dan keterampilan belajar direntangkan melalui berbagai disiplin. Nah, di sini model pembelajaran treated adalah pendekatan pengembangan kemampuan belajar berkelanjutan tentang kemampuan yang sangat mendasar melalui beberapa mata pelajaran. Kemudian model treated ini merupakan model pemanduan bentuk keterampilan. Kemudian model ini juga cocok loh untuk digunakan sebagai salah satu langkah alternatif untuk menuju integrasi mata pelajaran yang lebih intensif. Next, nah di sini ada karakteristik, deskripsi, kelebihan, dan kekurangan model galur treated. Karakteristiknya yaitu model pemanduan bentuk keterampilan, bentuk treated, ini berfokus pada apa yang disebut dengan metakurikulum. Untuk deskripsinya, keterampilan sosial berpikir, berbagai jenis kecerdasan dan keterampilan belajar direntangkan melalui berbagai disiplin. Untuk kelebihannya, siswa mempelajari cara mereka belajar memfasilitasi transfer pembelajaran selanjutnya. Untuk kekurangannya, ada disiplin-disiplin ilmu yang bersangkutan tetap terpisah satu sama lain. Nah, selanjutnya ada model keterpaduan. Bisa dibilang dengan integrated. Pembelajaran terpadu tipe integrated ini, keterpaduan adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antar bidang studi, menggabungkan bidang studi dengan cara menetapkan prioritas kurikuler dan menemukan keterampilan, konsep, dan sikap yang saling tumpang tindih dalam beberapa bidang studi. Nah, ditinjau dari penerapannya, model keterpaduan ini cocok untuk dikembangkan di SD. Model integrated ini merupakan pemaduan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda, tetapi esensinya sama dalam sebuah topik tersebut. Nah, contoh dalam pembelajaran integrated ini yaitu dalam teks membaca yang merupakan bagian dari mata pelajaran bahasa Indonesia, dapat dimasukkan butir pembelajaran yang dapat dihubungkan dengan matematika, pengetahuan alam. Oke, next. Nah, di sini ada karakteristik, deskripsi, kelebihan, dan kekurangan model keterpaduan atau integrated. Yaitu karakteristiknya
pemaduan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda tetapi esensinya sama dalam sebuah topik tertentu. Deskripsinya dalam berbagai prioritas yang saling tumpang tindih dalam berbagai disiplin ilmu, dicari keterampilan, konsep, dan sikap yang sama. Untuk kelebihannya, mendorong murid-murid untuk melihat keterkaitan dan saling keterhubungan di antara disiplin-disiplin ilmu, siswa termotivasi dengan melihat berbagai keterkaitan tersebut. Kekurangannya itu membutuhkan tim antar departemen yang memiliki perencanaan dan waktu pengajaran yang sama. Selanjutnya ada model celupan, immersed. Nah, menurut Voganti 1991, pembelajaran terpadu tipe immersed ini celupan, yaitu suatu pembelajaran yang menggunakan pendekatan antar disiplin ilmu, di mana siswa dapat memadukan semua data dari setiap bidang ilmu dan menghasilkan pemikiran sesuai bidangnya, minatnya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada pembelajaran model immersed ini tidak lagi berfokus pada mata pelajaran, tetapi sudah pada para siswa. Nah, untuk pada pembelajaran terpadu tipe ini, seluruh mata pelajaran merupakan bagian dari sudut pandang keahlian para siswa secara individu. Nah, para siswa menyaring sendiri seluruh konsep yang dipelajari menurut sudut pandangnya mereka sendiri dan meleburkan atau membenamkan diri mereka dalam pengalaman kegiatan yang dijalaninya. Nah, di sini ada karakteristik, deskripsi, kelebihan, dan kekurangan model celupan, immersed. Karakteristiknya dirancang untuk membantu siswa dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan dihubungkan dengan medan pemakaiannya. Deskripsinya, siswa memadukan apa yang dipelajari dengan cara memandang seluruh pengajaran melalui perspektif bidang yang disukai, area of interest. Nah, kelebihannya keterpaduan berlangsung di dalam siswa itu sendiri. Untuk kekurangannya, dapat mempersempit fokus pelajar tersebut. Model ke-10 ini yaitu model jaringan yang bisa disebut dengan networked. Networked yaitu menurut Fogarty 1991, networked merupakan model pemaduan pembelajaran yang mengandalkan kemungkinan pengubahan konsepsi, bentuk pemecahan masalah, maupun tuntutan bentuk keterampilan baru setelah siswa mengadakan studi lapangan dalam situasi kondisi maupun konteks yang berbeda-beda. Nah, model networked ini adalah model pembelajaran berupa kerjasama antara siswa dengan seorang ahli dalam mencari data, keterangan, atau lainnya sehubung dengan mata pelajaran yang disukainya atau yang diminati. Nah, sehingga siswa dapat secara tidak langsung mencari tahu dari berbagai sumber lainnya. Nah, kemudian model networked ini dirancang dengan tujuan untuk memotivasi siswa dalam mendalami dan menguasai minatnya, serta dapat mengaplikasikannya untuk kehidupannya. Nah, kemudian untuk memperluas cakrawala siswa berdasarkan perspektif yang dapat dilakukan, yang diperlukan. Nah, di sini ada karakteristik, deskripsi, kelebihan, dan kekurangan model jaringan networked. Karakteristiknya ini mengandaikan
kemungkinan pengubahan konsepsi bentuk pemecahan masalah maupun tuntutan bentuk keterampilan baru setelah siswa mengadakan studi lapangan dalam situasi, kondisi, maupun konteks yang berbeda. Untuk deskripsinya, belajar melakukan proses pemaduan topik yang dipelajari melalui pemilihan jejaring pakar dan sumber daya. Untuk kelebihannya, bersifat proaktif, pelajar terstimulasi oleh informasi atau konsep-konsep baru. Untuk kekurangannya dapat memecahkan perhatian pelajar, upaya-upaya menjadi tidak efektif. Nah, dari 10 model tersebut yang dipilih dan dikembangkan di program pendidikan guru sekolah dasar, ada 3 model, yaitu model keterhubungan, jaring laba-laba, dan model keterpaduan. Nah, yang dapat dipelajari lebih lanjut, model-model tersebut dipahami perbedaannya, lalu dapat dipraktikkan dalam proses pembelajaran di sekolah dasar. Salam sukses. Terima kasih, itu presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.